Hai sis, hai Gan, ini adalah episode ke-9 dari Kamis Misteri. Di episode kali ini buat agen dan sista yang mau dengerin kisah mistis di kampus UGM. Dan episode kali ini ditulis oleh Billy Indo. Selamat datang di Kamis Misteri. UGM merupakan universitas ternama di Indonesia. Hanya beberapa mahasiswa yang beruntung bisa kuliah di sana. Namun di tengah hiruk-pikuk kegiatan mahasiswa di sana, ternyata ada banyak kejadian mistis yang dirasakan oleh beberapa orang di sana. Pertama, ada yang cerita soal jembatan penghubung antara Fakultas Kedokteran Hewan di Gedung Lama dengan Fakultas Pertanian. Katanya di sana sering ada penampakan sosok hantu mbak-mbak kalau malam hari. Biasanya yang lihat itu yang berjalan menuju Jalan Kaliurang. Kemudian yang kedua, seorang mahasiswa melihat penampakan kuntilanak dan kepala perempuan melayang di sekitar kampus Fakultas Geografi. Namun, di daerah sekitar situ, tepatnya di perempatan Jalan Kaliurang, dekat Magister Manajemen, hutan kampus, dan selokan Mataram, memang dilaporkan sering terlihat penampakan sesosok putih seperti kuntilanak yang melayang di udara. Yang ketiga, ada cerita tentang hantu yang disebut Mbak Yayu yang pernah tertangkap di CCTV waktu malam hari. Katanya, Mbak Yayu ini sebenarnya mahasiswa abadi. Mungkin dia sedang ngurus skripsi. Karena menurut cerita, dia dulu ditolak skripsinya. Kemudian bunuh diri dan lompat begitu saja. Sekarang ini hantunya masih eksis. Cuma dia pindah ke gedung MSI-nya yang masih di kompleks FE, namun kabarnya Mbak Yayu ini sekarang lebih sering menghantui wilayah FIB. Selanjutnya, cerita yang keempat datang dari Kaskusar UGM di tempat yang tidak jauh dari lokasi cerita sebelumnya. Ada kisah dari seorang mahasiswa. Kejadiannya waktu itu siang hari di WC Milan atau MIPA Selatan, yang arsitekturnya terlihat seram seperti WC zaman Belanda. Jadi ketika UTS, mahasiswa itu kebelet dan memutuskan untuk ke WC. Waktu di WC biasa-biasa saja. Lantas ada bunyi keran terbuka dan suara orang mandi di bilik sebelahnya. Setelah selesai, mahasiswa itu menengok ke bilik sebelahnya. Ternyata kosong. Tapi keran di WC itu terbuka semua. Dan ternyata dia hanya sendirian di WC itu. Dan yang terakhir, ada cerita dari gedung-gedung tua di selatan. Depan Kopma Perpustakaan Unit 2 yang terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama digunakan untuk data, administrasi, musola, dan cybernet. Lantai kedua murni untuk buku-buku perpustakaan. Nah, lantai 3 hanya untuk operasional radio Universitas Suaragama. Menurut kabar dari penyiar-penyiar lama, saat mereka bekerja sendiri atau sedang piket malam, kadang-kadang mendengar atau merasakan aktivitas lain di lantai 3. Jadi, seolah-olah lantai itu juga ada yang menggunakan untuk keperluan akademik atau perpustakaan. Padahal kalau malam hari,
sudah tidak ada pelayanan semacam itu untuk mahasiswa, karena perpustakaan akan ditutup pada jam 4 sore.